Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf pada siang hari ini saya mau mengadakan penyuluhan, ya, salah satunya yaitu penyuluhan anti korupsi. Mohon maaf apabila waktunya terganggu ya belajarnya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya untuk mulai kegiatan ini. Silakan doa mulai. Selesai. Sebelum ini kita presentasi dulu ya. Silakan untuk mengisi absensinya untuk kegiatan hari ini ya, buat sebagai laporan. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ya, ingin menyampaikan tujuan dari adanya penyuluhan ini supaya kalian itu lebih memahami apa itu tentang korupsi ya, dan yang keduanya bagaimana kita belajar mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai anti korupsi itu ya, nilai-nilai anti korupsi. Dan salah satunya kita belajar untuk jujur, belajar untuk disiplin ya, dan belajar untuk bertanggung jawab dan sebagainya di lingkungan sekolah terutama gitu ya. Oke, sebelum Ibu membahas apa itu korupsi, Ibu pengen bertanya dulu ya, yang kalian ketahui apa itu korupsi? Ada yang mau menjawab apa itu korupsi? Saya Bu. Oke, silakan Ibu. Korupsi adalah perbuatan yang tidak baik. Selain tidak baik, apa lagi? Ada lagi? Ya Bu, korupsi adalah sifat yang tercela seperti mengambil harta dari negara. Oke, ada lagi nggak? Ya, curang. Perbuatan curang. Oke, ada lagi nggak? Perbuatan tidak bermoral. Oke, perbuatan tidak bermoral. Ya, oke, semuanya bagus ya. Oke, ada lagi kira-kira dengan perbuatan tidak bermoral, salah satunya dari korupsi itu katanya dari perbuatan tidak baik, perbuatan tidak bermoral, perbuatan menyalahgunakan kekuasaan. Terus satu lagi tadi apa? Sama mengambil keuangan negara. Ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya kira-kira? Harus jujur. Saya Bu, Ya. harus jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ada lagi? Selain jujur, Adil. harus adil. Terus peduli. Apa lagi? Harus sederhana Bu. Iya, seharusnya harus sederhana. Ya, karena kalau kita tidak sederhana, itu biasanya akan menimbulkan keserakahan. Oke, nanti kita bahas dulu ya. Apa itu korupsi? Ya, di sini korupsi adalah kita belajar pengertian korupsi nih. Ya, korupsi di sini menurut para ahli itu ya, menurut Mujana, pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu koruptio, ya, yang berarti perbuatan yang tidak baik atau buruk, curang, dapat disuap, ya, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materi, mental, dan hukum. Ya, ada lagi menurut Junaidi Surantojo, ya, korupsi ini adalah tingkah laku, ya, atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan dan kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan, pemungutan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang dan kekayaan, penyimpanan uang kekayaan, serta dalam perizinan jasa lainnya
bertentangan dengan posisinya, ya, untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh uang atau kekayaan demi kepentingan. Jadi kalau menurut Harya Moko ini upaya menggunakan kemampuan campur tangan tentang dia misalnya punya jabatan, gitu ya, dia campur tangan menyalahgunakan lebih baik informasi, keputusan, gitu ya, yang harusnya misalnya tidak diizinkan malah diizinkan, gitu ya, karena dia punya kekuasaan. Oke, yang keduanya adalah di sini. Nah, bisa diartikan korupsi ini perbuatan busuk, rusak atau melawan hukum karena sudah melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, ya, atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, faktor-faktor atau teori penyebabnya kenapa sih korupsi? Ya, faktor penyebabnya ini salah satunya adalah menurut Freud, ya, ini ada kesempatan, ada tekanan, dan ada rasionalisasi. Dan yang menurut yang keduanya adalah menurut Jacques Bologne atau Bonnet teori ada 4 ya, ada keserakahan, kesempatan, dan ada kebutuhan, dan ada pengungkapan. Kenapa disebut keserakahan? Karena keserakahan berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Jadi orang kalau sudah serakah, gitu ya, itu biasanya akan menghalalkan segala cara. Ya. Dan ada juga kesempatan. Nah, dengan dia diberikan kesempatan, apalagi misalnya dia diberikan amanah, gitu ya, dalam sebuah organisasi atau instansi atau masyarakat luas, itu biasanya dengan kesempatan itu dia membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Ya, ada lagi kebutuhan, need, ya, faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Karena kebutuhan nih biasanya, apalagi kalau dia sudah kebutuhannya lebih mengedepankan apa tuh namanya ya? Gaya itu. Gaya hidup, ya benar. Gaya hidup, kalau misalnya sudah gaya hidupnya besar, itu biasanya kan akan terdorong dengan kebutuhan itu, gitu ya, sehingga dia melakukan korupsi. Ya, ada lagi pengungkapan atau ekspos, ini faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan tersebut. Jadi kalau ketahuan itu disebutkan pengungkapan, gitu ya. Nah, di sini dasar hukum pemberantasan korupsi ini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto, ya. Ada lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ini adalah perubahannya, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, ini 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Jadi yang namanya korupsi ini ada 7, ya. 7, ada kerugian negara, penyuapan, ya, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan ada gratifikasi, ya, benturan kepentingan karena keenaknya itu misalnya kan, dari misalnya saudaranya atau apanya, gitu ya. Nah, itu biasanya benturan kepentingan. Nah, yang ada apa sih perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap? Nah, ini perbedaannya. Kalau gratifikasi ini adalah pemberian uang rabat, diskon biasanya ya, diberikan hadiah dengan tujuan dia nanti suatu saat untuk apa namanya minta bantuan, gitu ya. Makanya diberikan hadiah biasanya. Hadiah itu biasanya duluan. Nah, tujuannya ya itu tadi suatu saat nanti ketika minta bantuan dia punya rasa nggak enaknya ya, ketika misalnya nanti kita ngasih pejabat hadiah apa, gitu ya, 1 jam segala macam, itu disebutnya gratifikasi. Yang keduanya adalah uang pelicin, yaitu pemberian biasanya dalam bentuk uang atau untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu pelayanan. Ya, kayak misalnya kita bikin KTP, ya kan, bikin KTP itu memang salah satunya apa? Kita memang harus bikin sendiri, harusnya ke capil, ya, memang gratis, gitu ya, di sini gratis. Terus kalau misalnya gimana kalau misalnya bayarnya di apa, di desanya, bayar itu bayar atau apa nih, gitu ya. Kalau bayar suruh bayar, apalagi kita konten itu salah. Tapi kalau misalnya silakan gratis, tapi kalau misalnya kalian mau apa jasa aja ini ya, misalnya jasa biojasa, karena misalnya ini untuk ongkos karena kita nggak mau ribet, itu bukan, gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kita ke capilnya kan dibikinnya di capil. Ketika kita ke capil nggak mau antri, gitu
misalnya karena berdasarkan 14 macam gitu ya, itu diberikan suap nih supaya diizinkan gitu ya. Nah itu salah satu juga masuknya suap gitu ya. Nah yang terakhir adalah strategi atau apa namanya dampak nih, dampak korupsi dalam segala bidang, nah atau sektor. Nah ini kalau dalam bidang ekonomi salah satunya penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, ya, terus meningkatnya utang negara, ada lagi menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa. Jadi kualitas barang pun rendah, gitu ya. Nah, itu karena adanya korupsi. Ada lagi etika menurut dampak korupsi di bidang pemerintahan atau birokrasi, etika sosial yang mati. Ya, artinya karena pemerintahnya menghalalkan segala cara, jadi etikanya sudah mati. Ketika misalnya kita melihat ada yang korupsi diam aja, nah itu berarti kan etika sosialnya sudah mati, gitu ya. Dibiarkan saja, padahal udah tahu nih ada yang korupsi, gitu ya, ada yang menyalahgunakan kekuasaan, tapi diam aja. Nah itu berarti etika sosialnya sudah mati. Ada lagi birokrasi dan efisiensi dan hilangnya fungsi pemerintahan. Nah kalau misalnya dampak korupsi di bidang hukum, ini salah satunya peraturan perundang-undangan tidak efektif. Dampak sosialnya di bidang politik, ini salah satunya pemimpinnya korupsi. Di bidang pertahanan ini keuangan ya. Oke, yang terakhir adalah nih, ini unsur-unsur biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi ini ada dua, ya. Ada biaya eksplisit dan biaya ini salah ini ya, maksudnya biaya implisit. Ya, ini salah tulis ya. Jadi biaya eksplisit dan implisit. Nah, biaya eksplisit ini terbagi menjadi tiga. Ada biaya antisipasi korupsi, ada biaya reaksi, dan ada biaya akibat dari korupsi. Ada biaya akibat korupsi tersebut. Nah, kalau biaya antisipasi korupsi ini bisa diartikan sebagai Nah, biaya antisipasi korupsi ini adalah biaya mencegah korupsi yang dikeluarkan oleh KPK, ya, seperti edukasi anti korupsi serta sosialisasi pencegahan anti korupsi. Nah, seperti yang ibu saya lakukan nih, termasuk penyuluhan. Nah, ini salah satu dari adanya biaya antisipasi korupsi. Kenapa? Karena itu kan melakukan penyuluhan ini diadakan oleh salah satunya oleh KPK, gitu ya. Ya, ini salah satu biaya antisipasi korupsi. Ya, karena melakukan penyuluhan, sosialisasi dalam pencegahan korupsi. Dan yang keduanya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam memproses pelaku korupsi. Nah, ini kalau reaksi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara. Contohnya misalnya ketika para pejabat yang terkena korupsi itu kan harus diproses hukum ya, dari penindakan, dari sampai di penjara gitu ya, sampai pengadilan, itu termasuknya biaya reaksi korupsi. Dan yang terakhir adalah biaya eksekusi korupsi adalah nilai uang yang dikorupsi yang diterjemahkan sebagai kerugian negara setelah dihitung oleh BPK dan BPKB. Ya, contohnya misalnya dia korupsinya berapa, ya itu, ya nanti dia harus dikembalikan ke berapa, itu. Ya, dan ada biaya implisit, biaya oportunis yang ditimbulkan akibat korupsi, misalnya cicilan bunga yang semakin besar, perbedaan multi-layer ekonomi baik saat atau tidak adanya korupsi, serta biaya yang hilang akibat sumber daya yang teralihkan dari produksi produktif menjadi tidak produktif. Ya. Ini biaya implisitnya ternyata memang dengan adanya korupsi ini kita kerugian negaranya lebih dari apa yang dikorupsi oleh pejabat. Misalnya pejabat korupsinya 100 atau 1 miliar, tapi ini yang keuangan negara setelah diproses dari proses sampai apapun itu kerugiannya lebih dari 1 miliar itu. Karena kan pasti dari mulai penindakan, segala pengadilan itu membutuhkan biaya. Ditambah melakukan penyuluhan segala macam itu membutuhkan biaya negara. Nah itu ya. Dan satu lagi tadi apa? Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Nah, integritas nilai anti korupsi ini terbagi menjadi 9. Di mana nilai-nilai anti korupsi ini ada terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah jujur, oke, dan ada lagi
berani dan adil. karena gini, kita memang suka ada jujur, tapi kadang kita sikap kita tidak berani ketika melihat ada yang korupsi, tidak berani untuk melaporkan, ya kan? Walaupun kita tahu misalnya ada yang korupsi, ya, nah itu sebagainya. Oke, sebelum kita tutup ya, Ibu mau ngasih pertanyaan, ya, ngasih pertanyaan tadi yang sudah Ibu bahas. Tadi pengertian korupsi. Korupsi itu kan tadi ada menurut para ahli di mana di situ korupsi itu apa artinya? Yang berarti perbuatan tidak baik, buruk, yang tampak visual atau tidak bermoral, ya. Itu dan melanggar norma-norma materi mental dan hukum lainnya. Ini merupakan pengertian korupsi menurut siapa? Ya, bagian korupsi dari Nurjana ya, Nurjana tahun berapa? tahun 1990. Oke, yang keduanya ya, apa namanya? Yang keduanya adalah pemberian biasanya berbentuk uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses yang terjadinya suatu pelayanan yang tadi disebut apa supaya kita bikin KTP nih, kan ya? Kita bikin KTP supaya cepat, nggak mau ngantri, gitu ya? Kita kasih uang terus si apa namanya si yang ngurus KTP-nya itu disebut apa? Uang licin. Ya oke, uang pelicin, oke bagus ya. Yang ketiganya nih, menurutnya pendapatan negara dari pajak merupakan bentuk dampak korupsi di bidang apa? Tadi kan kalau salah satunya kan dampak dari korupsi itu kan banyak ya, dampak dari bidang ekonomi, hukum, gitu ya, pemerintahan, politik dan sebagainya. Nah kalau misalnya menurunnya apa namanya pendapatan negara, salah satunya dari pajak itu dari bidang apa kira-kira? Ekonomi. Bidang ekonomi, oke, bagus ya. Yang keempat dan terakhir adalah biaya pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh KPK seperti edukasi anti korupsi, ya, sosialisasi pencegahan korupsi melalui biaya sosial korupsi dari mana? Biaya apa kira-kira? Biaya antisipasi. Biaya antisipasi. Ya, yang terakhir adalah yang kelima dalam pencegahan korupsi yaitu dengan menerapkan nilai-nilai integritas. Ya, tadi nilai integritas itu ada berapa? Masih ingat? Ada 9. Nah, kira-kira nilai intinya ada apa aja? Ada 3. Yang Disiplin, bertanggung jawab. Itu jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itu yang harus kita selalu terapkan baik di lingkungan sekolah, ya, rumah dan sebagainya. Karena dengan 3 itu, gitu ya, itu kita salah satu sudah mencegah dengan adanya korupsi. Nah, kalau kita dari sekarang saja sudah tidak jujur, salah satunya apalagi di sekolah suka nyontek, gitu ya, suka apalagi terlambat dan sebagainya. Nah, itu gimana? Kalian itu kan adalah salah satu nanti ke depan adalah yang memegang kekuasaan negara ini, gitu ya. Nah, kalau kita sudah diterapkan yang namanya ketidakjujuran, bagaimana negara kita bebas dari korupsi kan? Nah, makanya kita belajarlah dari sekarang untuk menerapkan nilai-nilai itu, gitu ya. Salah satunya berlaku jujur. Ya. Oke, cukup sekian dari Ibu ya penyuluhan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan penyuluhan ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menerapkannya.